Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah rumah 2 lantai di Bandar Lampung ludes terbakar. Puluhan kendaraan terperosok di jalan berlumpur di Tulang Bawang. Hari ini, program pemutihan pajak kendaraan digelar serentak di seluruh samsat di Lampung dimulai. Pemerintah Provinsi Lampung membeli 1 unit kapal Roro dari Cina. Rabu siang kemarin, kapal Roro telah selesai dibuat dari galangan dan langsung diturunkan ke air menuju Indonesia. Peluncuran kapal Roro tersebut dilihat oleh pejabat pemerintah Lampung melalui siaran video secara daring. Kapal Roro milik Pemprov Lampung diberi nama KMP Dalam Lintas Berjaya. Pembelian kapal tersebut hasil kerjasama Pemprov dan BUMD Lampung dengan nilai investasi sebesar 170 miliar rupiah. Kapal Roro akan dioperasikan untuk melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak melalui dermaga eksekutif. Pelayaran kapal Roro akan dimulai pertengahan bulan ini. Sekarang sudah di Cina, persiapan nanti menuju ke Indonesia. Masih persiapan ke Indonesia. Kira-kira seminggu lah. Seminggu perjalanan ya? Ya, dibawa ke Jakarta dulu, nanti di Jakarta diurus surat-suratnya, nanti mungkin pertengahan Mei. Mei sampai ke Lampung. Ya. Di Lampung pertengahan tuh Mei nanti mungkin udah kita operasionalkan. Oh, jadi Mei. Sampai Lampung sudah beres juga interiornya ya, Pak ya? Insya Allah. Interiornya di Jakarta apa di Jakarta. Kapal Roro milik Pemprov Lampung tersebut kini sedang dalam perjalanan ke Indonesia. Sebelum tiba di Lampung, kapal singgah di Jakarta terlebih dahulu untuk menjalani pemeriksaan uji kelayakan dan penambahan kelengkapan interior. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan usulan pembangunan sekolah rakyat, khususnya terkait sarana dan prasarana, termasuk penetapan lokasi. Upaya tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program nasional sekolah rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Kepala Dinas Sosial Lampung, Pemprov Lampung menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di kawasan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Tahapan tersebut menunggu tim survei dari Kementerian Sosial. Di Lampung, hanya Kabupaten Pringsewu yang tidak mengusulkan bantuan sekolah rakyat karena tidak memiliki lahan yang akan dihibahkan. Lampung kita masuk tahap kedua ya. Yang 138 itu ada berapa kabupaten termasuk kita. Kalau provinsi belum ya, Bang? Kan masuk. kita provinsi kan itu 2 kan tempat itu. Ya, kita usulin juga. Yang kedua masuk. ini ikut yang kedua siapa? Ya, kita usulkan masuk di tahap yang kedua ini. Yang tahap pertama itu 53 bangunan itu seluruhnya bangunan milik Kementerian Sosial. Nggak ada di Lampung ya? Yang ada seluruhnya milik Kementerian Sosial 53. Oh, jadi nggak bangunan itu nggak ada di Lampung ya, punya Kementerian Sosial? Apa ada, Bang? Kayaknya nggak ada ya. Yang dua itu? Usulin 2, nah itu sudah ada perkembangan belum ada yang di Yang bakal dibangun. Kita sedang menunggu survei ya, mungkin dalam waktu dekat lah nanti. Kalau survei baru kita. Kalau untuk yang kabupaten itu, Bang, kabupaten mana kira-kira? Semuanya apa hanya semuanya ngusul ya? Yang untuk di tahap hanya Pringsewu yang tidak ngusul karena nggak ada lahan. Sekolah rakyat akan menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah rakyat bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN.
Seleksi calon siswa akan dilakukan bertahap, dimulai dari verifikasi status ekonomi, lalu dilanjutkan dengan tes akademik. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selalu kompak, kalimat tersebut mungkin cocok untuk menggambarkan harga bawang merah dan putih. Setelah sempat kompak naik jadi Rp60.000 per kilogram, harga bawang merah dan putih kini juga kompak turun di harga Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang di Pasar Kota Besi, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, pada Rabu pagi turunnya harga bawang merah dan putih karena pasokan dari agen melimpah. Menurut pedagang, meski harganya telah turun, namun daya beli masyarakat belum naik. Untuk mencegah kerugian akibat tidak habis terjual, pedagang masih membatasi pembelian bawang merah dan putih dari agen. Untuk sekarang bawang merah lagi turun 40.000. Yang putih juga sama 40. Memang sebelumnya berapa, Mbak? Sebelumnya dia pertama itu habis lebaran mencapai 60. Dua-duanya? Ya, 60. Sekarang 40 ya? Ya, udah turun lah, udah lumayan. Udah berapa lama 40.000? Kurang lebihnya udah sekitar 2 mingguan. 2 mingguan ya? Di harga 40.000 ini kita mudah nggak ngejual? Ya, lumayan sih. Lumayan ya? Meski harga bawang merah dan putih telah turun jadi Rp40.000 per kilogram, namun menurut warga, harga tersebut masih terbilang tinggi. Harga bawang merah dan putih normalnya biasanya di kisaran Rp30.000 per kilogram. Bawang merah, berapa sekilo? 40. Itu masih tinggi nggak menurut Ibu? Masih tinggi. Tinggi. Memang harusnya kalau standar berapa? 30 ya. Berarti masih harus turun lagi ya. Nah, gimana di harga 40.000 ini? Siasat ini seperti apa? Harus beli berapa banyak? Enggak dikit-dikit, 1 kilo. Sedikit-dikit. Sekarang beli berapa banyak? Ya, 1 kilo. Beli 1 kilo. Sementara itu, untuk harga bumbu masak cabai kini harganya masih stabil. Harga cabai merah Rp45.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp30.000 per kilogram, dan cabai rawit gunung masih di kisaran Rp60.000 per kilogram. Warga meminta pemerintah terus menjaga kestabilan harga bumbu dapur dan bahan pokok. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.